Baik, kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya sangat yakin sekali pasti banyak tanda tanya. Itu tadi ceritanya apa? Gitu ya. Ya. Pak, Ya, Bapak, yuk. itu jelaskan yang maksud binding tadi aja apa lagi, Pak? Boleh nggak, Pak? Oke. Jadi kalau kita pakai metode konvensional atau pakai cara eh, menempelkan atau mengenalkan setiap komponen ke dalam file Kotlin, itu kan biasanya kita pakai semacam ini. Ya kan, text view nama gitu kan, sama dengan file ya, file tv nama sama dengan text view kan kayak gitu tuh. Kemudian nanti ada gimana tuh namanya yang saya sampai lupa lagi. Ada oh, file tv nama sama dengan tv nama. Nah, karena dia sudah view binding, dia nggak bisa lagi dia langsung rekomendasi aja. Coba lihat, saya pasti tv nama kemudian tv item nama tadi ya, text view. Tunggu. Oh, find by id, find. Nah, find view by id gini kan, kita kasih nama misalkan ini text view, kemudian r id tv item name. Nah, ini kalau tidak kita pakai view binding, setiap view atau setiap komponen yang ada dalam activity harus kita kenalkan kayak gini kan. Saya lihat punya, mungkin kemarin sudah bikin kan, sudah mulai bikin, sudah ada progres ya punyanya Ahlus Sidik nih ya. Kemarin kan sudah pernah bikin kayaknya kan. Anda kalau tidak pakai view binding, pasti semua komponen dikenalkan seperti ini. Baik itu button, ya, text view, edit text, semua dikenalkan seperti ini. Nah, ini kalau pas di awal-awal memang seperti itu modelnya. Tapi kalau kita terapkan yang namanya view binding tadi di dalam ini, caranya tadi melalui di build Gradle-nya kita kasih build feature view binding sama dengan true, maka uh, semua view yang ada di dalam activity atau di dalam layout ini akan otomatis di binding atau sudah ada, sehingga saya nggak perlu lagi membuat seperti ini. Dia sudah ada ininya sudah ada nama komponennya di sini. Contohnya RV user. Kalau kita perhatikan di user activity, saya tidak pernah buat yang namanya RV user. Saya buat RV users ini hanya di dalam activity user dengan nama pun RV underscore users. Tapi karena fiturnya ada view binding, RV underscore users ini diterjemahkan oleh view binding tadi menjadi seperti ini. RV huruf besar user. Ya, jadi sehingga kita nggak perlu lagi mengenalkan setiap komponen ke dalam file Kotlin. Contoh di main activity kemarin juga Anda bisa lihat di sini ketika kita binding progress bar. Nah, progress bar mau kita tampilkan. Progress bar saya nggak pernah bikin kan progress bar ini, tapi saya buatnya di activity main adalah progress underscore bar. Oh, progress bar juga gini ya, tidak pakai underscore. Nah, kan ini karena di sini saya buat namanya menggunakan camel case, sehingga dia otomatis mengenali langsung di camel case ke dalam view binding. Tapi kalaupun saya pakai penamaan underscore, dia akan konversi menjadi camel case huruf besar kecil. Nah, jadi kalau mau lebih aman memang cocoknya kita buat aja di sini namanya pakai camel case. TV huruf besar I, item name huruf besar N, sehingga ketika dipanggil atau ketika di binding konsisten sama, ya kan? Kalau ini kan RV user huruf besar U, kalau di sini RV underscore user. Ini semata-mata karena ada konversi dari view binding, sehingga apa yang ada di dalam activity kalau Anda lihat saya juga nggak konsisten di sini.
Progress bar usernya pakai camel case, di sini pakai underscore. Nah itu ya. Nah jadi untuk kurang lebih seperti itu. View binding fungsinya adalah untuk mengenalkan seluruh view yang ada di dalam layout ke dalam Kotlin tanpa harus kita perkenalkan satu persatu. Dengan cara tadi gunakan dulu di sini view bindingnya true, kemudian bindingnya juga kita aktifkan di sini. Gitu ya. Ya. Memang saya waktu pertama kali oh ya, jadi gini, ini ada cerita menarik nih yang baru aja terjadi juga. Biasanya selain tidak pakai view binding, bisa juga pakai yang namanya ini. Kotlin Android Extension. Sehingga setiap komponen yang ada di dalam layout ini sudah bisa dikenali di dalam file Kotlin. Tetapi baru hari ini tadi, karena saya sambil menyusun modulnya tadi, ternyata kalau kita perhatikan di mana tadi ya, saya lihat ada keterangannya. Nah, di sini kalau kita ada keterangan, Kotlin Android Extension Gradle plugin is deprecated gitu ya. Ini baru kayaknya, karena nggak tahu mungkin seminggu 2 minggu karena saya nggak ada buka. Tapi kalau kita lihat ini baru sekali bahwa ternyata Kotlin Android Extension yang saya gunakan di sini ini sudah deprecate. Artinya tidak dikembangkan lagi, tidak digunakan lagi. Dan disarankan untuk bermigrasi. Nah, di sini ada linknya. Gunakan view binding katanya. Nah, ini. Jadi Kotlin Android Extension ini nggak dipakai lagi. Kita gunakan sistemnya namanya view binding. Nah, dan Kotlin Personalized Plugin. Nah, ini tambah macam-macam sekali. Perkembangannya cepat banget. Itulah jeleknya, salah satu kekurangannya kalau belajar programan yang yang paling baru ya kayak gitu. Perkembangannya cepat banget. Jadi saya punya sertifikat itu Android tahun 2018 itu sudah nggak berlaku. Dia cuma umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Kenapa? Memang karena hampir 40% yang saya pelajari waktu training di 3 tahun yang lalu itu sudah nggak bisa dipakai zaman sekarang. Baru 3 tahun yang lalu, 2018. 18 baru. Anda baru mulai kuliah mungkin kayaknya 18 ya kan? Nah, itu saya baru start untuk bukan start sama Android, start di training yang lumayan berat itu di coding waktu itu. Ternyata sekarang ilmunya 40% yang saya pelajari itu nggak bisa dipakai sekarang. Nah, itu. Jadi itulah beratnya menjadi programmer gitu ya, Android. Tapi nggak cuma Android kok. Kalau Anda coba ikuti perkembangan yang zaman gitu ya. Jadi nggak cuma ngikuti apa yang Anda pelajari di kampus gitu ya, bahwa Anda ngikuti forum misalkan atau terlibat di sering nongkrongin channel programmer internasional. Anda akan bisa lihat betapa gilanya juga perkembangan programan yang lain seperti JavaScript, Flutter, kemudian saya sih yang ngikuti JavaScript, Flutter sama Android ini. Kalau iOS walaupun ini kebetulan bisa buat iOS tapi saya nggak ada minat ke situ karena terlalu mahal cost atau biayanya untuk membuat aplikasi iOS. Nah, sehingga saya lihat di situ Flutter perkembangannya luar biasa cepat, JavaScript juga gila-gilaan, apalagi Android. Jadi memang harus selalu up to date gitu ya kalau sama perkembangan. Dan kalau mau dapat update cepat ya otomatis harus bahasa Inggris. Karena ya kalau yang bahasa Indonesia kan biasanya telat belakangan. Sudah rilis yang bahasa Inggrisnya, berapa bulan kemudian baru ada yang mentranslate, baru kita bisa ngerti kabarnya itu ceritanya apa. Nah, itu ya. Jadi view binding tadi balik ke topik utamanya. View binding fungsinya adalah untuk mengenalkan setiap view yang ada di dalam layout ke dalam file Kotlin. Oke. Itu sudah terjawab atau ada pertanyaan lain? Oke. Memang saya tidak
berharap langsung Anda ngerti ini karena memang ya saya waktu training di Bandung itu bersama para dosen yang artinya dosen yang bukan dosen biasa ya, dosen yang benar-benar coding juga, mereka perlu waktu untuk memahami ini. Sama saya juga perlu waktu beberapa, minggu untuk ngerti konsepnya. Kalau Anda langsung mengerti, bagus banget. Tapi gini tadi, intinya dari cerita di yang hari ini adalah ketika kita mau memasangkan data yang kita dapat tadi di dalam list ke dalam komponen, bentuknya seperti ini tadi. Nah, kita perlu yang namanya adapter. Adapter kita isi dengan list dari view model. View model berarti langkahnya habis view model masuk ke dalam adapter, adapter dimasukkan ke dalam recycler view. Nah, jadi ini memang ribet. Anda akan temukan beberapa tutorial yang mungkin lebih simpel, lebih ya lurus-lurus aja gitu ya. Tapi yang saya ajarkan ini adalah bisa dibilang best practice-nya gitu ya, atau yang saya pelajari dari best practice-nya yang klaimnya adalah dia lebih tidak rentan error, lebih tahan perkembangan zaman tadi. Ya, kalaupun ini Anda pakai 2 tahun dan 3 tahun ke depan ya masih bisa digunakan karena tadi tahan perkembangan zaman. Kalau metode yang biasa saya punya aplikasi 2 itu dua-duanya udah off mati karena nggak bisa lagi dipakai di Android di Play Store nggak mau nerima lagi jadi kayak mau update pun nggak bisa susah. Nah karena memang harus dirawat aplikasinya. Baik. Oke. Kita lanjutkan. Ini belum selesai. Jadi ini kita baru menampilkan. Nah ini tadi muncul pesan bahwa deprecate ini bisa kita hapus aja karena dia deprecate itu di bagian Gradle, Android extension-nya di cut aja nggak apa-apa. Sehingga kalau kita jalankan kembali nggak muncul lagi pesan deprecate-nya itu. Di awal-awal mungkin Anda merasa biasa aja yang penting bisa jalan. Enggak. Itu berbahaya. Lebih baik dibuang daripada nanti akan menghambat aplikasi ke depan. Karena setiap kali Anda mengupload file atau mengupload aplikasi ke Play Store, itu direview oleh Google. Beneran direview secara manual. Sehingga dicek satu persatu ini konsepnya atau jalannya bagaimana. Kalau nggak cocok, ditolak. Kecuali kalau Anda misalkan mau distribusinya ya langsung berupa download gitu aja mungkin nggak masalah. Oke, kita baru menampilkan datanya melalui Recycler View. Tentunya kita ada satu lagi data yang belum kita tampilkan, yaitu data gambar. Ya, kalau kita lihat di sini kita punya data avatar, yang mana ini merujuk kepada halaman web betulan. Artinya kalau kita buka di web seperti ini, nah, ada filenya kan? Berarti ini bisa kita panggil. Jadi ini avatarnya ini bisa kita tambahkan ke dalam aplikasi kita gitu. Jadi part 2-nya tadi hari ini sudah selesai, lanjut di part 3-nya atau bagaimana kita menambahkan gambar ke dalam gambar online yang dari URL gitu ya. Bukan dari lokal di dalam aplikasinya tetapi gambar yang ada di internet. Yaitu dengan cara ini saya commit dulu mungkin. Part 2. Nanti aja reviewnya. Penting komen dulu di push. Kalau sekalian push tadi push. Oke. Nah di part 3 di sini kita akan menampilkan gambar. Jadi kita pakai dependensi lagi untuk menambahkan gambar ke dalam recycler view di dalam item kita. Di sini menggunakan circle image view, jadi gambarnya atau image view-nya nanti akan berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua ada dependensi dari glide untuk proses
upload data, untuk memproses meload data gambar yang ada, data gambar dari URL yang sudah ada. Jadi ini URL-nya sudah ada, akan kita load datanya ke dalam circle image view ini. Oke, ini kita tambahkan ke dalam dependensi. Dependensinya ada di bagian bawah, di build Gradle dependensi. Nah, ini sengaja saya kasih spasi-spasi karena setiap tahapan. Berikutnya, nah item row usernya otomatis kan berubah karena kita mau nyelipkan gambar lingkaran atau gambar berbentuk lingkaran di dalam item row kita tadi. Anda bisa kopas langsung ini atau saya jelaskan dulu satu persatu. Di linear layout ini sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kita lihat activity usernya. Nah, sama linear layout, tetapi di sini saya ganti menjadi horizontal. Kenapa horizontal? Karena saya perlu menaruh sebuah gambar, kemudian di sebelahnya kan tulisan. Nah, kalau lihat ini, kalau di sini kita buat layoutnya vertikal karena turun atas ke bawah. Karena saya mau menambahkan gambar di sebelah kiri ini, berarti saya perlu menambahkan layout berupa horizontal supaya ditaruh gambar, kemudian teks di sini. Teksnya saya gabung atau saya bungkus lagi menggunakan linear layout lagi. Jadi di dalam linear layout kita bisa taruh linear layout lagi. Anda perhatikan di sini linear layout yang pertama isinya horizontal. Isinya yang pertama adalah circle image view atau gambar yang lingkaran tadi. Baru setelah itu atau di sebelah horizontalnya ditaruh lagi linear layout berbentuk vertikal. Sama isinya yaitu item name sama item email. Cuma karena dia vertikal ditaruh atas ke bawah. Oke, kita kopas ini. Nah, jadi ini vertikal tadi dirubah menjadi horizontal, kemudian bukan di activity tapi di item. Nah, vertikal ya horizontal, kemudian ini text view-nya kita taruh lebih dalam lagi. Nah, sehingga prosesnya adalah, karena ini belum saya sync, Anda lihat di sini masih merah, nggak kenal dia apa itu circle image view. Supaya kenal ya ini jangan lupa di sync atau download dependensi. Oke, setelah di-download ini harusnya sudah kenal sekarang. Oke, nyala kan. Gambar, kemudian linear layout vertikal, ditaruh dalamnya text view, bawahnya text view. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada gambar, kemudian name, email. Oh, tunggu, kenapa nggak bulat ya? Oh, karena saya ambil gambarnya ini. Lonceron padahal ya. Oke, biarkan dulu aja. Nah, ini kita cek lagi nanti apakah hasilnya bulat atau enggak. Karena ini kan tadi hasil rendering yang pertama. Oke. Nah, bind pada ini, adapter, kan ada bind. Bind fungsinya adalah tadi menempelkan data yang di dalam user data ke dalam komponen atau view. Kita sudah punya satu view baru tadi namanya circle image. Saya kasih nama di sini IV item avatar atau image view item avatar. Sehingga di dalam adapternya method bind kita perlu yang namanya glide. Jadi yang pertama tadi adalah fungsinya untuk membuat view atau komponen yang bulat. Kalau glide-nya fungsinya adalah untuk meload data tersebut ke dalam image view-nya. Import. Nah, di sini di load kemana? Ke item view avatar. User data titik avatar. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan user data first name, user data last name, di sini user data avatar. Kita load, di apply secara
Di override-nya maksudnya ukurannya dipaksa jadi 55 kali 55. Kenapa 55 kali 55? Karena ukuran image view kita 55 kali 55. Kemudian ke mana ini komponennya. Oke, ini kita jalankan. Tadinya seperti ini, hanya teks. Oke, bahasa succeed. Load, terminate, berhasil. Nah, itu sudah ada jaraknya. Nah, gambarnya memang di load belakangan gitu ya, karena kan dia perlu waktu lebih lama ketimbang teks. Teks kan ukurannya kecil aja. Setelah dia dapat teksnya baru dia panggil satu persatu. Nah, sehingga muncul gambar di dalam recycler view kita. Nah, ini yang menarik kenapa kita gunakan recycler view. Sebenarnya selain recycler view, ada view yang lebih ringkas untuk menampilkan data berupa list yang namanya list view. List view itu walaupun sama menggunakan adapter juga, tapi dia lebih ringkas karena dia langsung memanggil data, begitu dipanggil ya sudah, datanya semuanya tampil. Tapi kalau recycler view, dia tidak langsung menghabiskan semua resource untuk menampilkan data. Dia hanya menampilkan data pada posisi yang sedang kita buka. Ya, kalau misalkan datanya ini ada 100, kita scroll gitu, data yang di atasnya ini akan di-destroy. Jadi dia nggak akan memakan memori. Jadi dia hanya meload data yang ditampilkan saja. Nah, kalau list view, semua ditampilkan. Itu makan banyak. Bayangkan Anda kalau nge-scroll Instagram itu setengah jam aja, itu ya kira-kira berapa data yang Anda download sudah. Oke. Jadi di sini tadi adalah untuk proses menampilkan gambar. Oh ya, catatan lagi di modul yang part 2 tadi belum selesai karena ada satu part tadi yang satu bagian yang tertinggal, nanti saya tambahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Aulia tadi. Fungsi adapter itu apa? Beda view header sama adapter. Oke. Adapter fungsinya adalah untuk memasukkan data dari jadi gini, view holder itu adalah bagian dari adapter. Nah, adapter ini nanti akan dipasang ke dalam recycler. Kalau Anda lihat di sini, ketika saya pasangkan RV user adapter. Jadi recycler view itu perlu adapter untuk menaruh data. Jadi untuk menaruh data ke dalam recycler view perlu yang namanya adapter. Adapternya kita buat dengan nama tadi list hero ya, ini masih dari kopas dari modul yang lain ini masih hero. Kita ganti ya list user adapter. Oke, nah di sini jadi untuk menampilkan data recycler view perlu adapter. Nah, adapter ini punya recycler view adapter ini punya metode yang harus diimplementasikan, yaitu onCreate view holder, bind view holder, dan get item count. Di view holder adalah bagian dari adapter. Nah, view holder fungsinya adalah untuk, nah ini tadi, membind atau meletakkan data ke dalam itemnya. Jadi karena item ini kan akan kita panggil berulang-ulang di dalam recycler view, maka untuk menerapkan atau untuk mengkombinasikan antara data dengan itemnya, ini digunakan yang namanya view holder. Ya, jadi tahapannya tadi recycler view perlu adapter, yang mana adapternya ini tadi memiliki view holder yang fungsinya untuk meletakkan data ke dalam ini ya, ke dalam item row ini tadi. Oke. Sudah terjawab? Jadi yang pertama recycle view perlu adapter untuk menaruh item. Kemudian di adapter perlu view holder untuk meletakkan data ke dalam item row.
Nah, dalam kasus ini, oke, sama-sama. Dalam kasus ini, kita masih pakai item row atau punya layout biasa. Jadi di part yang ini kita masih pakai, tidak kita kenalkan di sini namanya, tapi kita buat namanya item row begitu saja. Nah, pada implementasinya selain item row, kita juga bisa taruh yang namanya card view, kartu ya, card view. Nah, kapan card view digunakan? Card view digunakan ketika kita mau menambahkan komponen yang punya event di dalamnya. Kalau di item row ini, kita bisa kasih sebuah event on click. Jadi misalkan kita on click, kemudian nanti tampil ke halaman lain gitu. Misalkan menampilkan detailnya atau mau edit. Nah, itu bisa menggunakan item row ini saja. Tetapi kalau misalkan kita mau nambah fitur lain atau tambahan lain dalam satu item row, misalkan, oh nanti ada tombol delete di situ, ada tombol edit, atau ada tombol detail, atau tombol kirim gitu misalkan dalam satu item. Nah, ini tidak bisa lagi menggunakan item biasa, tetapi harus menggunakan yang namanya card view. Nah, kebetulan kita belum bahas karena tadi step by step ya kita maunya ya. Ini step by step dulu dari yang load data sudah menampilkan ke dalam recycler view, recycler tampil, tadi sudah bisa menampilkan gambar. Nah, nanti part berikutnya rencananya saya mau buat menampilkan detail dulu, atau nanti sekalian sama kita buat sebuah web server sederhana yang bisa kita kelola create, read, update, delete-nya gitu ya. Kalau kita pakai web service yang ini, untuk sementara kita hanya bisa view, kita hanya bisa melihat, kita tidak bisa menambah data, tidak bisa menghapus dan lainnya gitu ya, cuma hanya bisa melihat. Nah, tapi kalau kita bikin sendiri web service-nya, nah, misalkan nanti menggunakan PHP, PHP biasa aja. Kalau ada yang bilang lebih enak pakai Laravel untuk bikin web server, ya silahkan. Tapi saya buat yang paling basic supaya semua orang bisa paham dulu basicnya tanpa harus dibebani belajar Laravelnya atau belajar macam-macamnya lagi. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kemarin yang Husnul ya, kemarin yang tadi ya nanya kenapa error. Kalau saya curiganya itu posisi salah di sini. Salahnya di modelnya. Karena kalau dilihat view modelnya udah benar, panggilan di main activity-nya pun sudah nggak masalah, sepertinya masih ada problem di bagian modelnya. Coba nanti dicek lagi di sini. Bagian sudah buat subclass ini belum. Kalau sudah juga, nah nanti coba dikirim aja di GitHub. Coba saya periksa gitu. Oke, by the way, soal GitHub ini berarti hari ini belum absen ya. Semua silahkan absen di chat, oh sudah ya, di chat menggunakan oke npm nama lengkap sama akun GitHub, mantap. Oke, jangan kosong ya GitHub-nya ya, isi karena itu untuk kepentingan Anda sendiri juga. Kalau Anda punya portofolio, Anda akan mudah ditanya orang pernah bikin apa, oh lihat aja punya saya di GitHub ada ini. Orang akan lebih mudah menilai kapasitas Anda atau kemampuan Anda ketimbang cuma cerita, oh aku pernah training ini ya, bullshit, nggak ada faedahnya. Tapi kalau Anda punya portofolio, rekam jejak, orang akan dengan mudah memahami oh skill Anda udah sampai mana. Oke. Kemarin saya lihat ada punyanya siapa ya kemarin dia? Ada yang nanya di Telegram itu tentang tampilan. Benar. Nah, ini punya siapa? Ahli sidiknya. Nah, ini tampilannya gimana nih? Ini portrait apa landscape ini? Sama kayak Android ya Pak, cuman itu ke zoom aja. Oh, cuma ke aja ya. Soalnya kalau kayak gini kayaknya terlalu makan tempat gitu kan. Ada namanya, kemudian ada
text view-nya, kemudian ngisinya kan berarti sedikit banget nih di sini nih. Lebih bagus di atas sama di bawah gitu Kak, Pak? Betul. Karena kan space-nya itu yang jadi masalah. Oke. Kalau di mobile ini tadi space itu penting sekali untuk di manage betul-betul. Kecuali Anda targetnya adalah tablet. Nah, saya lihat ada beberapa aplikasi penjualan itu memang targetnya tablet, dia nggak ngurusin view kecil, jadi dibikin selebar-lebarnya memang sengaja bahwa aplikasinya targetnya untuk penggunaan menggunakan tablet, bukan menggunakan HP. Gitu ya. Lebih 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 aman, bukan lebih ini sih, lebih aman kalau Anda punya inputan yang lebih lebar ketimbang seperti itu. Nah, apalagi kalau banyak ini hati-hati perlu scroll. Karena kalau misalkan nggak dikasih scroll, dia nanti user mau input yang bawah kepotong, ketutup keyboard, ya nggak? Pas klik yang bagian bawah jumlah ini misalkan, pas mau diketik, ketutup keyboard, malah nggak bisa lihat apa inputannya. Maka perlu ditambahkan scroll view nanti. Itu aja saya kemarin masih kepikiran, oh kemarin mana ya gitu yang kurang pas. Baik, mudah-mudahan sih hari ini bisa diikuti gitu ya, nanti Anda coba dibuat di rumah. Nanti saya perbaiki dulu nih dalam beberapa menit nanti ininya yang part 2 tadi belum selesai. Kemudian ini kita foto-foto dulu untuk dokumentasi. Saya terus terang beberapa kali praktikum Android untuk kelas ini saya benar-benar excited karena kelihatannya banyak yang eee, tanggap gitu ya, karena sudah mulai membangun lah gitu, syukurnya alhamdulillah karena sudah magang mungkin ya, karena sudah membuat. Kalau semester 5 kemarin, banyak yang ya kayak gitulah. Oke, jadi kita on-kan sebentar kameranya untuk, saya screenshot aja sebentar. Mhm, oke oke, udah semua. Oke, 3, 2, 1. Bukan lagi deh. 3 sorry, saya mau tampilkan partisipannya. 3, 2, 1. Pak, Yuk. boleh salah satu nggak Pak yang bagian IT itu banyak yang error Pak? Ini udah diulang, bingung juga Hmm, nih salahnya di mana oke oke. Jadi yang kita IT itu Pak. mhm, eee, sudah coba download file saya belum? Sudah Pak, dari ngetik kan terus langsung copy paste atau dibenerin juga satu-satu kan Mhm. masih tetep Pak, bingung juga ini. Apa bedanya gitu sama punya Pian? Tapi kalau download punya saya nggak error gitu, Kak? Nggak bisa juga sih masuk, jadi cuman bisa ngelihat source kodenya aja, nggak bisa Download langsung nggak di-run bisa? yang punya Pian. Download punya saya Download nggak bisa? bisa, Heeh. udah. Oh, cuma pas diteliti apa yang beda jadi error gitu ya, Mas, ya? Iya, Hmm, nggak nemu oke. Pak masalahnya itu. Oke oke. Saya coba, eee ini nanti saya tutup dulu, silakan nanti kalau yang sudah, nggak ada pertanyaan silakan keluar, kita coba lanjut untuk pembahasan yang masih error aja ya. Tapi kalau misalkan mau ikut semua ya silahkan kita, buat satu lagi ya. Saya coba ngikuti apa yang ada di blog saya itu ya, buat dari nol lagi gitu kan. Apakah punya problem akan menghadapi problem yang sama dengan, Anda yang mengikuti di rumah ya. Oke, kita coba buat part satunya, kita buat project baru, new project, activity, next. Coba ya, coba ulangi. Oke, mungkin kita lihat ini dulu package-nya, kemudian namanya Kotlin, kemudian ini pilihannya di Marshmallow. Ini jangan dicentang karena kalau dicentang memang ternyata jadi error. Kemudian finish. Ini Pak, share screen sekalian Pak. Astagfirullahaladzim. Oke oke oke. Ini mau habis nanti saya kepotong kurang nyaman, jadi saya end dulu ini ya. Kita lanjut di sesi berikutnya aja dulu ya.